Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini kok ada siswa yang tidak semangat ini gimana? Kenapa Mbak Sulis? Saya itu semangat Pak, tapi saya mau lihat dulu teman-teman ngomong apa. Kalau mau diulangi boleh. Oh, mau diulangi lagi? Iya. Mas Robin sudah siap? Alhamdulillah. Siap ya? Oke. Kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tuh kan Pak, suara saya paling Iya. besar. Iya Mbak, pasti. Itu Mbak Abdillah dari tadi ngapain? Saya jawab. Oh, Saya sudah jawab, Pak. oh gitu. Fokus ya? Ya. Terima kasih. Ayo disuruh fokus juga kan? Iya, fokus. Semuanya fokus ya. Iya. Semuanya fokus. Iya. Di sini sebelum kita mau belajar tentang matematika tentunya, dan karena Bapak di sini juga mengampu mata pelajaran matematika, sebenarnya sih enggak sih. Ya, Campur-campur, Pak. iya, campur-campur. Bapak kan kemarin belajar PPKN. Iya, belajar PPKN. Sekarang kok belajar matematika, Pak? Karena ada yang berhalangan gurunya. Oh. Ya, kebetulan kemarin kan sudah ngajar, tapi beda materinya. Jadi sekarang ya, Jadi Bapak sekarang mau ngajar matematika sama PPKN sekalian ya? iya begitu. Jadi Bapak juga mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Ya. Kan di sekolah kita di sini kan ada kayak pemilihan organisasi dan juga ekstrakurikuler. Teman-teman ada yang ikut gak ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler atau organisasi? Ada, Pak. Saya, Pak. Saya. Ya mungkin dari Mbak Sulis. Ikut apa Mbak Sulis? Saya dulu ketua OSIS, Pak. Masya Allah, ketua OSIS. Tapi Ya. sekarang mau, Sekarang Apa? sudah lengser. oh sudah lengser. Ya. Oke, Mbak Sari Sekarang ikut apa? ketua bendahara Saya rumah itu tangga. ikut PMN. Oh ikut PNS. Oh sama, kita juga bestie di PPKN. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Jawab ya kalian berdua ya. Iya. Ayo Mbak Isa apa? Ikut apa? Ekstrakurikuler apa? Organisasi? Tidur di kelas. Sukanya tidur di kelas. Oke, kalau Mas Robin? Kayaknya ini Mending pulang, Pak. mending pulang. Gak suka organisasi sama ekstrakurikuler. Wah sayang sekali. Kita ini nanti akan belajar sedikit tentang organisasi sebenarnya. Jadi, Pak. ya. Jadi teman-teman di sini sudah hadir semuanya ya. Anggap saja begitu. Karena emang ekstrakurikuler dan organisasi itu emang berhubungan. Karena memang organisasi dan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang ada di sekolah kita seperti itu. Jadi di sini Bapak akan mengajarkan tentang peluang besar dan saling bebas. Apa sih peluang besar dan saling bebas? Mungkin sebelumnya Bapak ingin mengetahui teman-teman nih dari kemarin yang kita belajar peluang sederhana. Apakah masih ingat di sini teman-teman? Masih? Masih ingat? Masih. Masih ya? Masih. Mbak Ika apa ingat? Masih ingat ya? Oke. Mbak Fila juga? Oke. Baik, di sini Bapak ada word wall yang dimana kita akan belajar mengenai peluang besar, peluang sederhana. Sedikit soal dari Bapak ini nanti bisa dijawab teman-teman ya. Apakah teman-teman ada yang mau maju? Ada yang mau memilih nggak dari angka-angka ini? Mbak Lala 4. Oke. Oke, silakan. Di kelas ada 10 Yang siswa. jawab siapa Pak? Lala aja. Iya. Atau mungkin teman-teman mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi Mbak Lala dulu aja. Gimana? Berarti kalau misalkan Mbak Lala salah, nanti kita punya kesempatan untuk menjawab benar ya Pak? Iya, benar Oke. sekali. Silakan. Di kelas ada 10 siswa, terdiri dari 4 siswa aktif membantu teman dan 6 siswa lagi. Berapakah peluang terpilihnya siswa yang aktif membantu teman? 1/4, Pak. 1/4. Apakah benar teman-teman? Benar. Iya, benar. Karena di situ satu siswa secara acak yang membantu teman. Nah, yang membantu teman ada 4 Ada siswa. 4 siswa. Jadi peluangnya 1/4. 1/4. Iya. Baik, ada yang mau memilih lagi di sini? Oke, Mbak Sari. Nomor 2. Loh, biasanya nggak suka Oke. diduakan loh Pak, kok pilih nomor 2 ya Pak ya? Nggak tahu. Dia sendiri. Iya. Silakan. Silakan, jawab. Mau berdua kayak
Oh. Kerja bakti terdapat 6 siswa membawa alat kebersihan dari total 12 siswa. Siswa yang membawa alat kebersihan. Siswa yang membawa alat kebersihan. Terdapat 6 siswa membawa alat kebersihan dan totalnya siswanya ada 12. Kira-kira peluangnya berapa? 1/2. Apakah teman-teman juga setuju 1/2? Atau ada yang menyalahkan? Ya. Kamu berani menyalahkan? Oke, benar ya. Oke. Baik, di sini kita akan geser ya teman-teman ya, mengenai peluang bersyarat dan kejadian paling bebas. Oh, karena kita sudah pinter itu, maka sekarang kita naik ke sini ya Pak, level yang lebih sulit ya Pak ya. Ya. Di sini Bapak ada kasus yang pertama, yaitu dalam musyawarah kelas terdapat 20 siswa, 8 siswa aktif menyampaikan pendapat dan 12 siswa lainnya. Dan 12 siswa lainnya, Dan 12 siswa lainnya itu yang tidak aktif atau tidak Oh. aktif menyampaikan pendapat. oke. Yang aktif menyampaikan pendapat ada 8 siswa. Oke. Jadi berapa peluang siswa yang aktif menyampaikan pendapat secara acak? Berapa kira-kira? Ada yang mau menjawab di sini? Robit Pak. Mas Robit, silahkan Mas Robit. Oh, Pak. Itu, jadi peluang memilih siswa aktif menyampaikan pendapat ada berapa? kira-kira? Peluangnya berapa? Ada 8 siswa aktif menyampaikan pendapat. 12-nya 12 AFK, siswa. Pak. Ya ada, tapi tidak memberikan pendapat. Enggak penting berarti, Pak. 12. Suruh pulang aja. Oh gitu, iya. Kamu jangan gitu ya Mas Robit ya. Kita harus apa ya, demokratis di sini. Jadi tidak Menghargai boleh, perbedaan. iya menghargai Tapi perbedaan. kan cuma duduk, Pak. Emang bedanya apa, Pak? Silahkan dijawab dulu. Oke, ya. Berarti kan 8, Pak. Iya 8. Berarti peluangnya berarti 8, Pak. Peluangnya 8. Apakah teman-teman ada yang tahu berapa jawabannya? Faris dulu aja, kayaknya tadi memikirkan sesuatu. Bagaimana Mbak Faris? Saya mikirin itu Pak, tugasnya belum selesai. Tugasnya belum selesai. Lupa Kita fokus kasih, dulu Pak. ya. Oke. Saya Pak, Iya, 8/20 Pak. 8/20. Oke. Jadi jawabannya 8/20 ya teman-teman ya. Apakah benar? Oh iya, benar sekali. Jadi itulah yang dinamakan peluang ya teman-teman. Dan jika diketahui siswa yang dipilih adalah pengurus kelas, terdapat 5 pengurus, 4 diantaranya aktif berpendapat, bagaimana peluang siswa tersebut aktif? Gimana Pak? Gimana Pak? Jika diketahui siswa yang dipilih adalah pengurus kelas, siswa itu dipilih ada 5 pengurus dan 4 diantaranya adalah aktif berpendapat. Jadi ini kayak informasi tambahan. Jika ada kasus yang seperti itu di atas, dan kita tambahkan lagi kasus jika di mana siswa itu dipilih menjadi pengurus kelas, ada terdapat 5 pengurus, ada juga yang 4 diantaranya dari pengurus itu aktif berpendapat. Peluangnya bagaimana? Ini kayaknya kita belum belajar. Belum ya, belajar Pak. ya? Iya. Makanya dari Kita itu, masih susah iya, menjawabnya. nanti kita akan belajar lagi. Oke. Oke. Kemudian kasus yang kedua, dalam pemilihan OSIS terdapat calon berasal dari kelas 10, 11, 12 dengan peluang terpilihnya setiap calon yang sama. Mas Robit sama Mbak Farisna fokus dulu ya. Oke. Ini juga fokus, Pak. Berarti fokus. Pak, Iya. itu komputernya disuruh matiin dulu. HP-nya disuruh matiin, Pak. Masa iya? Ayo, mau Mau. apa itu ya? Ya, ya, udah Pak. Bapak itu. Coba. Kenapa Pak? Ada yang tahu jawabannya? Peluang calon berasal dari kelas 11. Di kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 jumlah siswanya berapa, Pak? Siswanya itu masih belum diketahui. Anggap saja belum diketahui karena di situ tidak ada informasi yang menerapkan itu. Hanya pernyataan bahwa pemilihan OSIS itu terdapat calon berasal dari kelas 10, 11, dan 12. Berarti calonnya 3, Pak. Apa? Calonnya 3. Ya, 3 dari bukan satu Makanya dari calonnya berarti kan 3. satu dari ya, Kelas 10 ya satu kelas 10. Tergantung jumlah kelas 11-nya berapa. Misalkan kelas 11-nya 100 ya berarti
100 per jumlah seluruh siswa, Pak. Iya, seperti itu. Jadi langsung saja untuk peluang calon berasal dari kelas 11-nya itu ada 1/3 yang dimana satu itu dari kelas 11 dari ketiga kelas itu. Untuk peluang calon terpilih tadi kan juga ada yang tanya nih, berapa jadi siswanya dari kelas 10, kelas 11 dan 12 itu masih belum kita ketahui atau kita notasikan dengan variabel n. Nah, kemudian apakah asal kelas mempengaruhi peluang terpilih? Di sini asal kelas. Di sini kalian kelas berapa? Kelas apa? Kelas 10. Kelas Kelas 11. kelas 11. Oke, kelas 11 apa IPA apa IPS? IPA. Oh iya, seperti itu ya. Baik, nanti kita akan telusuri lagi ya teman-teman ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, Pak, nomor gimana? Oke. Itu siapa, Pak? Oh ini, Anak ini bapak, kebetulan. Anak Nah, Bapak ya? ini yang menang itu. Oh, yang ketua OSIS Ini yang tadi. ketua OSIS sekarang. Jadi Oh. kalau dulu kan Mbak Sulis yang jadi, sekarang ini kandidat. Ya, apa namanya kan sih? Namanya Mustafa. kebetulan saya lupa tadi. Ya. Mustafa, Pak. Nggak sempat. Muhammad Ibnu. Itu soalnya emblem namanya. Kita udah lanjut. kelihatan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep peluang bersyarat. Pertama, yang kedua ada memahami kejadian saling bebas, dan yang ketiga ada mengaitkan peluang dengan kegiatan sekolah. Dan tentunya di sini juga Bapak sebagai guru PKN menunjukkan sikap adil, jujur, dan demokratis. Jangan lupa ya Mas Robit ya, Pak, demokratis. Bapak itu ini ngajar dua, guru PKN sama guru matematika. Iya, Gajinya udah belum. Iya, karena tadi kan Pak guru PPKN-nya nggak berangkat ya, Pak ya. saya suka ya. Nah itu, Iya, Pak, seperti itu. ya kan ada peluang. Lanjut saja, untuk manfaat pelajarannya ada dengan kita mempelajari ini, peluang kejadian dapat membentuk karakter dan kecakapan hidup. Dan yang kedua, peluang adalah alat berpikir untuk memahami realitas dan mengambil keputusan yang bijak, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, di sini daripada kita duduk dan berdiam diri saja, Bapak ingin dari teman-teman itu membuat kelompok dah. Ya, oke ya, membuat kelompok. Oke, kita hitungan dari Mbak Afdila dulu. Dari 3 ya, sampai 3. 1, 2, 1, 1, 2, Oke, baik. Silakan berkelompok teman-teman. Kita akan bermain salah satu. Satu di mana, Pak? Satu di sini saja. Di sini 2, di sana 0. Dapat ya? Satu lagi mungkin. Ini. Ada yang sudah? Bagus sekali ya kartunya. Nah itu mesti ada ini. Bilang stop, Pak. Ini. Stop. Stop. Dua. Nah, oke. Iya, tadi ini. Di sini problem. Satunya Rian, Pak. Oh gini ya. Oh iya, terima kasih. Daripada Oke. Jadi di sini ada dari kelompok 1. Mereka memberi peluang salah satu dari dua. Yang satunya Farisna tidak aktif dan berprestasi. Ada juga dari Mbak Abdila tidak aktif dan tidak berprestasi. Kira-kira manakah peluang yang kira-kira dari pengurus organisasi itu memilih? Apakah tidak aktif tidak berprestasi atau tidak aktif dan berprestasi tapi berprestasi? tidak ada yang dipilih, Pak. Tidak ada yang dipilih, Pak. Tidak ada yang dipilih. Iya. Peluangnya memang apa ya? Persentase untuk tidak dipilih itu pasti banyak. Tapi kalau nanti ada teman dari panitia OSIS untuk memilih dari salah satu ini, pasti mereka memilih yang mana? Memilih mengangkat yang sebelumnya aja, Pak. Yang tidak aktif, 2 periode, Pak. berprestasi. Tidak di sini dulu. Tidak aktif tapi berprestasi. Jadi di sini mengajarkan bahwa setiap peluang itu akan ada peluangnya atau persentasenya akan besar ketika peluang itu
ditandai dengan kejadian-kejadian atau informasi tambahan yang positif atau memungkinkan dari peluang tersebut. Tuh. Jadi di sini Bapak ingin sekalian untuk menginterpretasikan ke dalam matematikanya. Jadi peluang besar itu adalah konteks dari panitia OSIS tadi. Panitia OSIS sudah mengetahui bahwa calon tersebut aktif organisasi. Ambil saja kita yang aktif berorganisasi, yang artinya ruang sampahnya semakin menyempit. Yang dimana tadi kan ada banyak nih yang tidak aktif dan ada yang aktif, tapi ada yang tidak berprestasi dan juga ada yang berprestasi. Nah, mereka cuma yang memilih kartu aktif biru aja organisasi ya, Pak, ya? sehingga Berarti bagaimana? cuma kartu biru saja yang dibicarakan di situ ya? Iya, kartu biru saja sebenarnya. Jadi artinya di mana ruang sampahnya akan semakin menyempit, ya di mana yang terpilih pastinya mereka akan mengambil yang aktif dalam berorganisasi. Dan kita notasikan matematikanya yaitu peluang dari kejadian B dan kejadian A dan memunculkan rumus tersebut. Kejadian B itu yang apa Pak? Berarti Kejadian B-nya itu ya yang Itu enak-enak. nah yang berprestasi jadi untuk kalau yang A itu yang yang A-nya itu aktif, yang aktif organisasi. yang B itu adalah kejadian dia berprestasi Berprestasi atau juga, tidak iya. berprestasi. Waktu tinggal 1 menit. Kemudian untuk peluang saling bebasnya, di sini ada contoh kejadian C yaitu ketika kita tadi ada yang lupa ya sebenarnya sih. Tapi nggak apa. Misal dari kejadian kita memilih calon organisasi tersebut, pengurus organisasi, itu kejadian C ketika ada cuaca cerah atau dari calon terpilih sebagai pengurus OSIS, cuaca itu pasti juga tidak mempengaruhi dari hasil pemilihan tersebut karena mereka tidak saling berhubungan. Dan kita notasikan dengan peluang dari B dan C sama dengan BB dengan atau ekuivalen dengan. Wah ini kan kemarin materinya Bu Guru Sari, berarti Pak Guru diskusi sama Bu Guru Sari ya? Iya begitu. Baik. Iya. Waktu habis. Sama minum-minuman mau dekat. Mungkin hanya begitu dari materi Bapak. Apakah dari teman-teman dapat memahami atau dapat memberikan apa ya feedback terhadap Pak, materi tersebut? saya mau mencoba untuk mengklarifikasi beberapa hal yang saya pahami ya Pak Iya, ya. silakan. Berarti kalau yang bawah itu kejadian di mana dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi ya Pak ya. Iya. Peluang B irisan C, maka PB sama dengan PC itu materinya Bu Sari kemarin. Kalau punyanya Bapak di sini itu cuaca dengan keterpilihan pengurus OSIS itu kan dua hal yang tidak saling mempengaruhi. Kalau yang PB dengan saran C itu berarti kejadian C itu bisa jadi mempengaruhi peluang kejadian B gitu ya. Iya, ya, begitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita beri tepuk tangan kepada Mbak Sulis. Terima kasih Mbak Sulis sudah menerangkan dari teman-teman. Jadi mungkin hanya segitu dari Bapak. Dari Bapak ada soal dari PR ya Pak ya? Iya PR. Hampir saja lupa. Kelompoknya dikerjakan, iya, tetap kelompokannya nanti ya. Bapak nggak punya staples ya? Ya, lupa Bapak. Nanti bisa di itu ya. Ya, itu. Pak, ini kertas apa Pak? Kecil Pak. Ya itu kertas. Baik, sebelum Bapak tutup, mungkin untuk pembelajaran besok kan kita libur ya teman-teman, karena sudah di akhir bulan. Dan jangan lupa teman-teman kalau masih itu, iya nanti, iya kita jalan-jalan bersama saja. Baik, Bersama atau sedikit dari Bapak kata-kata hari ini yaitu adalah izinkan Bapak membaca itu. Peluang bersama akan lebih besar ketika kita saling bergantung, bukan saling menjadikan.
Tetapi jika kita tidak saling bergantungan, mungkin hatimu bergantung pada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam